Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita menemukan solusi dari masalah PDB ataupun sistem PDB dengan menggunakan Maple, software Maple. Di sini saya menggunakan Maple 18. Sepertinya tidak akan jauh berbeda seandainya Anda menggunakan Maple dengan series yang berbeda ya. Nah, sebelumnya untuk diketahui bahwa di Maple ini ada menu help di sini yang bisa kita gunakan untuk minta bantuan strategi untuk menemui memecahkan masalah-masalah kita. Nah, di sini kan kita memecahkan masalah persamaan diferensial biasa, maka kita bisa menggunakan menu help ini untuk mencari tahu gimana sih cara menemukan solusi dari masalah PDB di Maple ini. Nah, tentunya kita harus menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Nah, persamaan diferensial biasa itu in English-nya adalah ordinary differential equation yang jika disingkat itu menjadi ODE. Jadi kita bisa menggunakan kata kunci ODE untuk ordinary differential equation. Nah, di sini udah muncul nih beberapa pilihan. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, di solve. Nah, bisa dilihat apakah benar ini yang masalah yang kata kunci yang ingin kita tuju. Nah, kita lihat di sini solve ordinary differential equations, berarti benar karena kan masalah yang mau kita selesaikan adalah masalah persamaan diferensial biasa. Nah, di sini dia ada menyajikan contohnya. ODE ini adalah pendefinisian saja, suka-suka kita mau memberikan nama untuk persamaan diferensial kita. Nah, di sini dia punya persamaan diferensialnya adalah turunan kedua dari Y terhadap X sama dengan 2Y ditambah 1. Ini menunjukkan bahwa X adalah variabel bebasnya, sedangkan Y adalah variabel tidak bebasnya. Nah, dia punya PDB-nya seperti ini. Kemudian diselesaikanlah ODE ini dengan menggunakan perintah dissolve. Dissolve ODE. ODE di sini merujuk ke pendefinisian di sini. Nah, tidak harus di sini ODE, boleh menggunakan nama kamu atau apapunlah kode yang ingin digunakan. Maka di sini adalah yang dipanggil itu adalah ya apa yang didefinisi, apa ya nama label di sini nantinya. Nah, ternyata di sini dia berikan output bahwa untuk persamaan diferensial ini outputnya adalah Y sama dengan ini. Dan ketika kita menuliskan persamaan diferensial di sini harus dituliskan secara jelas bahwa Y tidak cukup hanya 2Y ditambah 1 atau D kuadrat Y dx kuadrat, tidak cukup. Kita harus mendefinisikan dengan lengkap bahwa Y itu sama dengan Y yang tergantung pada variabel apa. Nah, di sini dengan lengkap dituliskan Y dalam kurung X yang artinya variabel Y ini adalah variabel tak bebas yang tergantung pada variabel bebas X. Maka dia akan menemukan solusinya ini untuk variabel Y itu. Nah, inilah dia. Oke, artinya jika Y ini disubstitusikan ke persamaan ini, temukan turunan keduanya, nanti benar akan terjadi bahwa turunan kedua dari fungsi ini pastilah sama dengan 2 kali fungsi aslinya ini ditambah 1. Oke, nah ini adalah solusi umum dari PDB ini. Seandainya diberikan nilai awal, yaitu kita bisa memanfaatkan ini nilai awalnya. Oke, tadi ini masalahnya ya. ICS ini lagi-lagi hanya label saja, terserah kita. Diberikan nilai awalnya, nilai Y pada X sama dengan 0 adalah 1, dan turunan pertama dari Y pada X sama dengan 0 adalah 0. Maka untuk menemukan solusi khususnya adalah kita masih menggunakan dissolve juga, namun di sini kita bisa dijadikan sistem jatuhnya. Jadi yang ODE ini dan ini itu adalah suatu sistem, satu paket, satu kesatuan. Maka dia menggunakan kurung kurawal ODE dan ICS. ODE itu adalah untuk memanggil yang ini dan ICS ini adalah untuk memanggil nilai awal ini. Maka nanti akan keluar solusi khususnya seperti ini. Nah, kita akan selesaikan untuk masalah kita. By the way, nanti bisa divariasikan ya, tidak harus monoton seperti ini. Oke, dicoba-coba saja. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau tidak, ya dipantau lagi di mana harusnya yang perlu kita perbaiki. Nah, kita mulai di sini dengan restart. Oke, nah berikutnya untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan diferensial biasa, ternyata di sini kita tidak perlu menambahkan suatu paket ya. Berbeda kalau kita mau menemukan nilai eigen. Oke, untuk menemukan nilai eigen ini ya, tadi saya ketikkan di sini.
ternyata kita perlu ini memasukkan paket with linear algebra. Kalau tanpa ini maka tidak akan keluar nilai eigennya. Bisa dilihat bahwa ini adalah matriksnya, tinggal panggil eigen values dari ini saja, udah ketemu, inilah dia nilai eigennya. Nah, sebenarnya semudah itu untuk meng-cross check apakah nilai eigen yang kita temukan secara manual benar atau tidak. Bisa memanfaatkan ini juga ya. Oke, namun tentunya untuk saat ini di ujian saya ingin kalian menyelesaikan secara manual. Software Maple ini bisa digunakan untuk mengkonfirmasi apakah jawaban kalian benar atau tidak. Nah, kita kembali ke masalah awal kita. Apa sih gunanya restart? Gunanya adalah supaya kalau kita menggunakan ada dua page yang berbeda, kamu ketika kita running untuk menemukan solusinya, maka dia tidak misunderstanding, ini mau memanggil variabel yang mana nih. Misalnya di halaman yang lain kamu menggunakan variabel X, di halaman ini kamu juga menggunakan variabel X. Nah, khawatirnya terpanggil variabel X yang lama atau di variabel baru. Oleh karena itu, intinya adalah selalu gunakan restart di awal menemukan solusi, memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan Maple ini. Oke, saya ke ini dulu deh. Materi pertama kita adalah metode undetermined coefficient ya. Waktu itu contoh satu yang saya berikan adalah ini, Y double aksen dikurang 3Y aksen dikurang 4Y sama dengan 3E pangkat 2T. Ini 3Y aksen. Oke, by the way ini saya tutup aja dulu. Oke. Ini ya. Y double aksen itu kan berarti turunan kedua ya, Ma. Kamu bisa mengambil ini kalkulus, kalau misalnya ketutup, misalnya seperti ini. Nah, bisa pilih kalkulus ini dibuka, kemudian klik ini. Nah, karena di sini, di soal ini, yang contoh soal kita kan variabel bebasnya adalah T ya. Maka gantilah X di sini dengan T, kemudian F ini ganti dengan YT. Oke. Kemudian di sini kan Y double aksen dikurang 3Y aksen. Berarti di sini turunan kedua Y terhadap T dikurang 3 kali turunan pertamanya. Turunan pertamanya itu adalah ini. Oke, ini ganti dengan T, yang ini ganti dengan YT. Kemudian dikurang 4 kali YT. Sama dengan 3E pangkat 2T ya. 3 kali eksponennya itu kita gunakan saja ini, pilih di expressions, ada ini 2 pangkat T. Nah, baiknya di sini kita beri nama dulu ini, entah apa pula di sini saya beri misalnya ODE 1 ya. Atau kalau kamu mau, jangan lupa titik 2 kemudian sama dengan artinya, ini hanya label saja. Boleh menggunakan misalnya PD1 atau persamaan diferensial 1 boleh juga. Oke. Nah, ini dia ya, turunan kedua Y terhadap T dikurang 3 kali turunan pertama Y terhadap T dikurang 4 kali Y sama dengan 3E pangkat 2T. Sesuai dengan soal kita. Seandainya misalnya kita ketik di sini titik 2, maka dia tidak akan muncul, tidak masalah. Cuman saya lebih suka dimunculkan biar kita tahu apakah ada kesalahan atau tidak sebenarnya. Oke, berikutnya untuk menemukan solusinya maka kita menggunakan, nah di sini kan dia sudah ngasih clue nih di solve, tinggal enter saja dalam kurung. Yang mau kita selesaikan itu adalah PD1 ini. Oke, kita enter, kita tunggu. Nah, ini dia solusinya. Nah, kita lihat bandingkan dengan ini ya tadi ya. Kita bandingkan dengan penemuan kita ini, C1E pangkat negatif T. Di sini dia, nah ini dia C1E pangkat negatif T. Ditambah C2E pangkat 4T. Ini dia. Jadi underscore C2 atau underscore C1 ini menunjukkan koefisiennya ya. Kemudian dikurang setengah E pangkat 2T. Kurang setengah E pangkat 2T. Jadi hasilnya sama ya dengan penemuan kita secara manual. By the way, jangan kaget seandainya dia mengeluarkan outputnya misalnya E pangkat 4T C1 ditambah E pangkat negatif T C2. Ya tidak masalah. Kalau di kita kan
koefisien dari E pangkat negatif T adalah C1. Seandainya koefisien dari E pangkat negatif T dia adalah C2, itu hal yang sama saja. Kebetulan secara analitik kita menemukan solusi dari persamaan karakteristiknya. Pertama adalah R sama dengan negatif 1. Maka E pangkat negatif T yang muncul duluan. Untuk koefisien dari E pangkat negatif T-nya kita pilih C1. Nah, kebetulan saja ternyata sama dengan dia urutannya. Tidak masalah ya. Toh nanti kalau kita berikan solusi atau nilai awal, barulah dipastikan hasilnya harus sama. Tidak boleh lagi berbeda. Oke, berikutnya itu contoh pertama tadi ya. Contoh kedua kita adalah ini. Yang berbeda waktu itu adalah hanya yang ruas kanan ini saja ya. Oke, sedangkan yang ruas kirinya sama. Nah, boleh kita copy saja ini misalnya. Ganti PD1 ini dengan PD2, jangan lupa karena kan harus berbeda dengan yang ini. Kemudian yang ruas kanannya tadi adalah 2 kali sinus T, 2 kali sinus T. Enter. Kemudian yang mau kita selesaikan adalah persamaan diferensial 2. Nah, ini dia hasilnya. Kita lihat, kita bandingkan dengan hasil yang kita peroleh. Nah, ini solusi umumnya. C1E pangkat negatif T. Di dia, nah sama kebetulan C2E pangkat 4T. Sama kebetulan di dia koefisien dari E pangkat 4T juga C2. Kemudian, nah yang ini tidak boleh berbeda nih, harus sama. Kita peroleh di dia 3/17 kali kosinus T. Sama ya. Kemudian negatif 5/17 sinus T. Ini sama juga, berarti hasil yang kita peroleh ini benar. Oke, berikutnya untuk contoh ketiga dengan cara yang sama ya. Ini boleh diganti jadi, ini jangan lupa ganti jadi PD3, tadi PD2, kemudian yang di sini ganti menjadi 4T kuadrat kurang 1, 4 kali T kuadrat dikurang 1. Oke, ini dia. Jangan lupa sekarang kita memanggil solusi dari PD3. Ini ya. Perhatikan, bandingkan solusinya. Di kita C1E pangkat negatif T, dia juga. Kemudian tambah C2E pangkat 4T, dia juga. Kemudian idealnya ini ya yang kita rujuk, dikurang T kuadrat. Di kita ya sama kurang T kuadrat, kemudian tambah 3/2T. Tambah 3/2T, kemudian kurang 11/8. Nah, sama ya. Oke, oleh karena itu kita bisa yakin bahwa solusi kita tadi benar. Dengan cara yang sama untuk ini ya. Berikutnya saya ke masalah variation of parameters. Yang contoh ini sama sudah kita bahas tadi di 2E pangkat negatif T ini kalau nggak salah. Sorry. Ada nggak ya tadi ya? Oh, tidak ada. Tapi anyway sama saja ya, konsepnya boleh dicoba. Oke, kita ke bolehlah kita coba saja ya. 2E ini sama dengan 2E pangkat negatif T. Ruas kirinya masih sama saja ya, yaitu turunan kedua dari Y terhadap T dikurang ini dikurang 4. Kita copy saja ke sini. Yang ini ganti dengan PD4, yang ini ganti menjadi 2E pangkat ini 2E-nya pangkat negatif T. Oke, nah ini dia. Kemudian ini PD4. Oke. Kita bandingkan hasilnya dengan yang kita peroleh. Ini ya yang kita peroleh. C2E pangkat 4T ini. Oke, sorry. Ini kemudian C1E pangkat negatif T ini. Kemudian dia peroleh di sini negatif 2/5 TE pangkat negatif T. Ini sama ya. Jadi hasil kita benar. Oke, berikutnya kita ke masalah ini, metode variation of parameters. Sorry. Ini ya, masalah baru. Oke, berbeda dengan yang tadi. Jadi kita ketik PD5 sama dengan turunan kedua dari Y. Turunan kedua dari Y ini ya. T ini ganti dengan Y dalam kurung T. Kemudian dikurang 2Y aksen, dikurang 2 kali Y aksen, berarti turunan pertama ini T.
Y, T. By the way, kalau turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya, ini bisa gunakan ini ya. Kemudian ditambah Y, berarti ditambah Y, T. Sama dengan E pangkat T, gunakan ini, E pangkat T per T kuadrat ditambah 1. Waktu itu kita menyelesaikan ini dengan metode variation of parameters karena fungsi ini bukanlah fungsi yang terdaftar dalam dalam metode undetermined coefficient ya. Oke. Kemudian di solve PD 5. Nah, ini solusinya. Kita lihat E pangkat T kali C2 bandingkan dengan yang kita peroleh. Nah, ini ya yang kita peroleh. Tadi di dia E pangkat T C2 ini ya. E pangkat T C2. Ini dia yang E pangkat T, di kita C1. Nggak masalah ya, karena ini hanya masalah penemuan pertama dari persamaan karakteristik saja. Yang ini. Oke. Toh koefisien ini akan lebih jelas seandainya ada nilai awal. Kemudian TE pangkat T kali C1 ini. Oke. Kemudian dia mempunyai solusi, ini dia kurung ya, berarti negatif setengah E pangkat T dikali negatif 2 arcus tangen T. Sebenarnya kalau kita mau membuka kurungnya, ini bisa di-expand, kalau saya nggak salah bisa kita coba ya expand persen. Persen ini berarti maksudnya adalah dia merujuk ke output yang terakhir. Nah, ini sudah di-expand, yang ini tadi sudah sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. Sekarang kalau kurungnya dibuka jadi seperti ini, yaitu arcus tangen dari T dikali E pangkat T kali T. Oke. Kalau kita menuliskan ini, TE pangkat T, E pangkat T kali T sama saja ya, dikali arcus tangen T. Nah, tangen pangkat negatif 1 T ini kan artinya adalah arcus tangen dari T ya. Jadi sama hasil yang kita peroleh dengan hasil yang dia peroleh ini. Kemudian terakhir suku terakhir setengah kali E pangkat T kali ln dari T kuadrat dikurang setengah E pangkat negatif T kali ln T kuadrat tambah 1. Nah, ingat waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa ada kesalahan di sini ya. Karena di sini adalah E pangkat T. Maka di sini juga harusnya E pangkat T. Jadi harusnya E pangkat T ya, waktu itu sudah saya sampaikan. Jadi ini harusnya E pangkat T, maka di sini harusnya E pangkat T. Jadi negatif setengah E pangkat T kali ln T kuadrat tambah 1, sama dengan hasil yang dia peroleh. Oke, nah itu untuk PDB. Sekarang bagaimana dengan masalah PDB sistem persamaan diferensial biasa? Oke, tadi ada yang lupa bagaimana kalau kita ingin menemukan solusi khusus dari suatu PDB dengan menggunakan Maple ya. Oke. Nah, di sini kita punya PDB-nya ini, PDB order 2, Y double aksen dikurang 3Y aksen kurang 4Y sama dengan 2E pangkat negatif T dengan Y0 sama dengan 0 dan Y aksen pada T sama dengan 0 sama bernilai 3/5. Nah, dua informasi ini menunjukkan nilai awalnya. Oke. Kita jalankan di Maple. Oke. Tadi fungsinya adalah yang Y double aksen dikurang 3Y aksen kurang 4Y sama dengan 2E pangkat negatif T ya. 2E pangkat negatif T. Nah, yang ini yaitu di PD4. Ini adalah solusi umum dari PDB tersebut. Berikutnya kita ingin menemukan solusi khususnya setelah diberikan nilai awal. Nah, di sini bisa ditambahkan dengan klik ini. Oke. Kita berikan nilai awal, misalnya nilai N awal. Jangan deh. Initial condition aja atau ICS. IC aja deh. Oke, sama dengan tadi nilai awalnya adalah nilai Y pada T sama dengan 0 adalah 0. Oke, ini sama dengan 0. Kemudian nilai Y aksen pada T sama dengan 0 adalah 3/5. Nah, di sini kita gunakan ini misalnya. Y dalam kurung T 0 ya, T-nya 0 sama dengan 3/5. Oke. Nah, di sini diperoleh 0 sama dengan 3/5, berarti salah, tidak mungkin 0 sama dengan 3/5. Kita lihat bagaimana dia menuliskan nilai awalnya di
Excel. Ini ODE ya. Ya, kita akan bicara ODE nanti kalau sistem PDB ini ODE sistem persamaan diferensial. Oke. Ini ODE dia berikan nilai awalnya. Oh, oke, ini untuk turunan pertamanya. Kalau turunan pertamanya pada T sama dengan 0 adalah ini ya. Oke, jadi kita ikutin. Jadi ini adalah D dalam kurung Y dalam kurung 0. Oke, ini. Kemudian kita tambahkan lagi baris baru untuk di-solve. Nah, sekarang kita memandang sistem PDB yang ini, PDB ini dengan nilai awal ini satu paket atau satu kesatuan. Jadi dia bisa dipandang suatu sistem, harus sepaket. Jadi ini harus memenuhi ini juga harus memenuhi ini. Jadi di sini di solve-nya itu adalah himpunan yang isinya persamaan diferensial 4, yang ini dan yang IC ini. Oke. Nah, jadi solusi khususnya adalah 1/5E pangkat 4T dikurang ini kurang 2/5. Kita bandingkan dengan hasil kita secara manual. Oke. Di sini 1/5E pangkat 4T ini sudah sama. Kemudian dikurang 1/5E pangkat negatif T ini sudah sama. Kemudian ini negatif 2/5TE pangkat negatif T. Ini sudah sama. Ya, jadi hasil yang kita peroleh ini sama. Nah, berikutnya kita masuk ke sistem persamaan diferensial biasa.